sudah kedatangan seorang narasumber, yaitu ibu rumah tangga, bidan juga, dan dia baru-baru ini baru saja mendapatkan penganugerahan Ibu-Ibu Kota Award yang diselenggarakan oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Anies Baswedan. Selamat malam Ibu Dwi. Selamat malam Ibu Irma. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Siapa? Coba Ibu perkenalkan diri Ibu, coba. Namanya Ibu Dwi apa? Orang kan biasa sekarang ini suka panggil Ibu Dwi, Ibu Dwi. Coba. Nama saya Ibu Dwi Yuniarti. Kebetulan saya juga tinggal di wilayah Kapuk Muara. Saya sangat senang pada saat ini diberi kesempatan mengikuti acara podcast COD di Rumah Kreasi ini. Ini cerita orang dalam sekitaran Kapuk Muara nih, Bu. Oke, boleh. Karena Ibu juga di sini kan udah lama ya tinggal di sini. Udah berapa tahun tuh, Bu? Saya di Kapuk Muara ini dari tahun 97. Oh iya, kita mau mengucapkan dulu selamat atas terpilihnya seorang bidan di bidang kesehatan yang mendapatkan anugerah Ibu-Ibu Kota Award, yang mana itu acara bergengsi dan semua orang menginginkan hal seperti itu ada di atas podium yang banyak dilihat orang ya Bu ya. Iya. Itu Yes. tentunya tidak semudah yang kita bayangkan ya Bu Irma ya. Itu banyak benar perjuangan. Jadi saya itu bisa mengikuti Ibu-Ibu Kota Award itu dari hasil saya memperhatikan kondisi apa yang bisa saya membuat biar ini bisa merubah perilaku kesehatan di bidang masyarakat di wilayah kita tentunya ya. Ada kontribusinya untuk wilayah ya Bu ya. Iya, itu waktu itu. Nah kebetulan itu kan saya kontribusinya pada situ saya memikirkan kadang-kadang itu ya ibu-ibu ini udah hamil tapi kadang-kadang untuk memeriksakan nifas atau anaknya setelah melahirkan kadang-kadang suka lalai. Pertama karena mitos ya belum 40 hari belum boleh keluar takut kesawan, bener nggak? Iya, sambet. Iya. Padahal pada saat itu adalah masa yang krusial buat ibu dan anaknya. Jadi kenapa sih ibu-ibu nifas itu setelah melahirkan wajib kontrol pas hari pada baru melahirkan, terus nanti 3 sampai 7 hari, nanti 8 sampai 28 hari. Itu kita untuk memantau bagaimana kondisi pertama rahimnya ibu, apakah ada kondisi rahimnya apa sudah pulih seperti sedia kala, kan ada tahap-tahapnya ya. Kenapa makanya disuruh berkunjung sampai kita 3 kali atau 4 kali, itu 4 kali untuk ber-KB intinya ya. Nah nanti bisa ketahuan nih adakah masalah selama nifasnya yang kadang-kadang Bu yang pernah terjadi lah yang ada di wilayah kita ya, habis melahirkan tahu-tahu kejang dibilang kesurupan. Padahal tensinya tinggi, darahnya naik ke atas, darahnya menyebabkan naik dia pusing, langsung pingsan dan menyebabkan kematian. Iya, menyebabkan kematian. Terus ada anaknya kuning, bukannya dikasih ASI atau gimana? Orang ini mah kurang sinar. Nah, gimana mau cari sinar? Apalagi musim hujan begini ya nggak Bu Irma? Betul. Padahal intinya obat kuningnya itu adalah ibunya rajin menyusui, ASI itu artinya. Memang sih kalau anak-anak yang ibu-ibu hamil anak pertama ya kadang-kadang kan masih belum bisa mengerti cara menyusui yang baik dan benar tuh gimana ya. Nah benar tuh kalau yang baru menikah ya. Kalau baru menikah kan dia kan kadang suka ada yang air susunya nggak keluar. Kok kenapa nggak disusuin gitu kan anaknya? Karena kan kalau ASI eksklusif itu yang saya tahu usia 0 sampai 6 bulan ya. Nah kenapa tuh kalau itu suka katanya nggak keluar tuh, kenapa tuh? Itu nggak keluar itu memang Allah atau Tuhan Yang Maha Kuasa itu sudah memberikan kita kekuatan pada janin ini sampai 3 hari itu walaupun ASI tidak keluar masih kuat, tapi dengan intinya tidak keluar jadi kita tidak begitu diam aja anaknya nggak disusuin malah dikasih madu, malah dikasih sufor. Yang ada kita sebagai seorang ibu atau sebagai ibu Irma yang baru punya cucu juga ya mengajarkan anaknya untuk tetap rajin menyusui walaupun ASINya nggak keluar. Dengan kita rajin menyusui dengan posisi yang baik dan benar, tentunya kita menyusui ini harus dengan hati yang senang, jangan grundel ya. Kalau grundel itu mempengaruhi juga pengeluaran ASI, jadi ASI juga nggak terlalu banyak. Jadi kita tetap kasih support ya intinya nih suaminya, keluarganya memberi support kepada si ibu yang nifas ini untuk menyusui ASI bayinya walaupun belum keluar. Nanti kalau sudah 3 hari insya Allah pasti akan keluar dengan cara kita menyusui sesering mungkin setiap 1 jam sekali. Kita mencegah terjadinya stunting. Nah, stunting tuh sekarang lagi heboh ya. Lagi heboh-hebohnya pemerintah sangat lagi gencar-gencarnya mencegah terjadinya stunting ya. Nah ini bisa dicegah dari awal kehamilan.
dari 1000 hari pertama ini banyak sekali cabang-cabangnya Bu Irma yang buat kita perhatikan. Pertama, kenapa sekarang juga caten begitu ribetnya, tidak seperti zaman kita Betul, dulu nikah harus ya ada nggak? sertifikatnya segala Harus ada sekarang baru bisa sertifikat, nikah ya. iya. Terus ibu-ibu yang akan mbak-mbak atau mas-mas yang akan menikah harus dilakukan periksa darah, dites dulu adakah masalah kejiwaannya, ya enggak? Di mana nih pemerintah menginginkan jangan sampai nanti kalau kita sudah menikah atau sudah menikah tuh adanya terjadi yang lagi musim sekarang KDRT, iya enggak? Ada masalah kejiwaan di antara yang perempuan maupun yang lakinya. Nah, terus ada masalah kelainan yang ditimbulkan dari hasil pemeriksaan laborat. Jadi semua ini kita bisa temukan dari awal. Dan tentunya ini bukan merupakan masalah atau kendala nanti kita tidak bisa nikah dengan kedua belah pihak. Untuk pengurusan sertifikat caten ya, caten itu kan calon pengantin ya. Iya. Nah, untuk pengurusannya itu berapa lama tuh ininya baru kita mendapatkan sertifikatnya? Karena kan itu harus untuk data kelengkapan di KUA. Bikin A1 ke kelurahan. Ke kelurahan N1, ya. N1 ya. Jadi gini Bu Irma, sebenarnya sih buat ngurus pernikahan atau caten itu tidak sulit sekarang ya. Apalagi pengurusan itu sebenarnya 1 hari itu jadi. Intinya datang jam 8, persyaratannya itu nih ya, surat pengantar dari RT RW yang menyatakan dia belum pernah menikah. Yang kedua, surat pernyataan dari orang tuanya, orang tua calon pengantin itu yang menyatakan benar anaknya belum pernah menikah atau belum menikah. Terus surat pernyataan dari dia, KTP dan fotokopi KK. Nah, nanti ada di situ memang ada saksi-saksi dan pakai materai 10.000 ya tentunya ya di surat pernyataan itu. Nah, nanti itu difotokopi sama kakak juga dibawa ke puskesmas. Ya, puskesmas kalau di sini berarti di sini kita adanya di Puskesmas Telugong atau di Kecamatan Penjaringan yang di Telugong ya. Nanti di situ kita daftarnya bisa daftar secara langsung atau melalui online ya. Ada webnya ya. Ada nanti ada linknya. Biasanya calon pengantin setelah dilakukan pemeriksaan darah suruh pulang dulu. Nanti setelah itu jam 12 datang lagi untuk mengambil semua hasil pemeriksaan, dan biasanya dipanggil tuh misalkan tidak ada kendala di kedua belah pihak, dipanggil berdua laki perempuan, misalkan dia laki perempuannya periksa di sana. Nah, itu tentu sangat-sangat rahasia dijelaskan ibu atau adik, maaf ini hasil pemeriksaannya alhamdulillah saat ini baik ya, tidak ada masalah, baik masalah kejiwaannya, masalah kesehatan HB-nya juga bagus, tidak ada kendala, terus tidak ada keluhan. Nah, bagi kita seorang perempuan yang misalkan mendaftarkan calon pengantin, biasanya nanti akan diberikan resep obat tambah darah. Selain ibu nipas nih, kayaknya yang lagi booming juga IVA test atau pap smear ya. Iya. Karena kita di Kecamatan Penjaringan juga mendapatkan sempat mendapatkan ini juga ya, juara 2019 ya? 2019 mengenai juara 1 IVA test. Nah, itu kan pertama benar gini kayak yang Bu Irma bilang IVA test ya. Dengan coba ya nih penjelasannya nih buat ibu-ibu muda juga ibu-ibu rumah tangga betapa pentingnya IVA test nih. Intinya pemeriksaan IVA test itu bagi wanita usia subur yang sudah pernah melakukan hubungan seksual Bu Irma ya. Misalkan dia malu nih, aku belum pernah menikah ya, tapi aku sudah melakukan, bisik-bisik aja sama petugas saya enggak. Saya mau periksa ini. Kan intinya kita keep silent ya, enggak kita buka, yang penting diperiksa kesehatannya. Nah, itu nggak usah malu dan nggak usah takut. Maaf nih, kita bayanginnya itu pada saat pemeriksaan punya bapaknya lagi nengokin, jadi biar nggak stres, nggak tegang. Oh iya nih mau ditengokin bapak, kan alatnya nggak beda jauh kayak punya bapaknya, cuman tutup plastik punya bapaknya ya daging. Kalau gitu. Itu cara pemeriksaannya kan ditetesin asam cuka ya. Iya, asam cuka, asetat ya. Jadi hasilnya juga lebih cepat. Saat itu juga ketahuan ya, nggak misalkan ada apa-apa kan belum sampai dia terjadi cancer atau kanker udah cepet-cepet ditangani diobati sama kita. Jadi yang kadang-kadang nih kan penyakit kanker mulut rahim dan payudara itu penyakit yang mematikan nomor 1 dan kedua. Iya. Nah, kenapa kita sekarang nih lagi gencar-gencarnya itu juga tetap ya kita berusaha IVA test itu tetap dilaksanakan, mendapatkan hasil yang baik. Diharapkan nih yang tadi saya bilang wanita usia subur itu yang sudah melakukan hubungan, ayo mari kita melakukan pemeriksaan IVA test, jangan malu dan jangan takut. Pikirannya gini, positif. Oh ya, buat kesehatan saya. Kalau saya sehat, tentunya kita bisa melakukan aktivitas apapun kan? Ya enggak? Kalau ibunya sehat, tentunya kan rumah tangganya diurus dengan baik, ya enggak? Anak-anaknya juga diurus dengan baik. Intinya nih ibu nih paling utama, ya enggak? Jadi kadang-kadang makanya kenapa kali ya
surga itu ada di telapak kaki ibu ya, karena ibu benar-benar semua Wonder Woman dia nggak coba, walaupun dia Ibu itu bekerja ya nggak bisa ngurusin rumah tangga, bisa ngurusin suami, kadang-kadang ada yang ibu masih bisa sempat kuliah, intinya semua bisa terlaksana kehidupan rumah tangganya dengan baik gitu. Makan makanan yang kalau bisa yang matang, jangan mentah. Kenapa sih nggak boleh sampai makanan mentah? Ditakutkan ada apa cacing. ya ada cacing juga, apa namanya itu, pupuk inseksidanya itu takutnya nggak bersih gitu kan, Pestisida. ya pestisidanya gitu. Nah terus takut ada ya kotoran-kotoran yang cacing yang kita nggak kelihatan yang hitam-hitam gitu loh Bu Irma kalau makanan mentah. Makanya tuh udah gitu kita diwajibkan juga BAB BAK kita di jamban ya enggak. Jadi ya intinya kita sebagai orang yang bisa memberi penyuluhan, memberi edukasi kepada warga-warga itu intinya sabar gitu. Yang sabar yang penting kita bisa masuk nih kena ke orang ini misalkan harus memberikan apa. Juga kita ujuk-ujuk jangan datang-datang mengasih penyuluhan aja nggak dijelasin dulu ini orang ngapain ngomong-ngomong mulu ya, Iya, jadi jadi permisi minta maaf gini-gini gitu ya. Apalagi kan sekarang kemarin sempat ada heboh hepatitis juga ya Bu Irma ya. Nah itu juga hepatitis juga kan dari pada dasarnya dari PHBS juga sih. Kalau PHBS nya nggak ada baik, berkaitan dengan iya PHBS ya. itu bisa juga kita kena hepatitis. Hepatitis itu macam-macam ada A, B, dan C. Intinya kalau PHBS itu berjalan dengan baik, insya Allah tidak terjadi apa-apa. Jadi kita ini juga selain harus memperhatikan balita-balita dari awal, juga yang nenek-nenek, yang kakek-kakek kita perhatiin juga. Cuman kendalanya mungkin emang kalau kita nih kader-kadernya lulu lagi ya. Iya. Tapi kalau kadernya dari hati nuraninya nerima, mau oh ya nggak apa-apa. Bisa nih kalau bisa di Kapuk Muara kita jalanin sambil posyandu aja kali ya. Ada sosialisasi kayak gitu Iya, ya. jadi Emang kan kalau sekarang ini posyandu itu kebanyakan eh, cuma datang ngumpulin apa namanya datang terus penimbangan penimbangan. pengukur tinggi badan kalau memang ada yang belum diimunisasi imunisasi makanya ada pentingnya juga diadakan seperti apa namanya sosialisasi penyuluhan kepada ibu-ibu yang tentang stunting, tentang KB, PTM ya, PTM tadi. uh, Makanya diharapkan kalau bisa di Kapuk Muara kan nih pos lindungnya cuma baru satu ya di RW 9 RW 9 ya. Perlunya ada pengembangan lagi di RW-RW lain. Kayaknya seru juga tuh kalau misalnya kayak pos Bindung itu kan iya. Ada kayak senam lansia senam ya. lansia, terus pemeriksaan kesehatan buat lansia. Nanti malah direncanakan ada posyandu remaja. Bagi pertama nih bagi wanita usia subur dulu lah ya kan intinya dia nantinya akan menikah atau yang pria juga ya samanya itu kita sama-sama mementingkan betapa pentingnya kesehatan. Kalau kita tidak sehat ya baik bagi masyarakat di Kapuk Muara atau se-Jakarta Utara kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau kita tidak sehat. Tapi kalau kita memberikan kesehatan pentingnya begitu sehat itu adalah penting ya. Insya Allah kita bisa melakukan mencari nafkah, aktivitas apapun kalau kita sehat enjoy bisa dilakukan ya enggak. Intinya kita harus semua masyarakat yang ada di Kapuk Muara ataupun di Jakarta Utara pun di DKI mari kita sama-sama menjaga kesehatan bagi diri kita, keluarga dan lingkungan. Dengan sehat semua akan berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, aktivitas pun akan baik sekali dilakukan. Baik Bu Dwi, terima kasih saya ucapkan semoga Bu Dwi juga sehat-sehat. Amin, amin. Kita semua sehat. Dan saya rasa cukup sekian.